Fahmi dari kemana Fahmi? Bagaimana? Ayo, masukkan. Ada sedikit. Tidak bisa. Tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده صلى الله عليه وبارك عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد إخواتي وأخواتي في الله إخوة المهاجرين والأنصار, saudara-saudara kaum muhajirin dan ansar, baik yang hijrah maupun yang penduduk asli. Alhamdulillah, nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kita berada dalam hidayah taufik, hidayahnya hati yang tidak semua orang dianugerahi hidayah tersebut. Sering kita baca dan sering kita dengar, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW saja tidak bisa merubah, tidak bisa mengatur, memaksa hati seseorang, membelokkan, meluruskan hati seseorang, tidak mampu. Yang membelokkan, meluruskan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau beliau mampu, pastilah paman beliau adalah orang pertama yang akan beliau robah hatinya, bisa menerima kebenaran, bisa menyatakan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya ammi qul la ilaha illallah asfa' laka biha indallah. Jaminan dari Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah menjamin, tidak ada keraguan. Tapi kalau manusia biasa menjamin surga orang lain, sangat meragukan.
Apalagi kalau hanya imam sembunyi, super meragukan. Kalau Rasulullah yang sudah menjamin, maka pastilah dia mendapatkan syafaatnya. Karena Rasulullah tidak berbicara kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, Allah mengingatkan Rasulullah, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Muhammad, kamu hanya mampu menunjukkan hidayatud dilalah, dalil, petunjuk dalil ke jalan yang lurus. Adapun innaka la tahdi man ahbabta, itu hidayatul qalbi, hidayahnya hati. Hidayah hati itu saudara bertingkat-tingkat. Makanya dalam ayat sebutkan wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Allah menambah petunjuknya orang-orang yang sudah dapat petunjuk. Orang masuk Islam, dia Muslim, walaupun dia masih mengkafirkan dan memurtadkan orang lain karena keluar dari golongannya, itu sudah dapat hidayah, saudara. Namanya hidayatul Islam. Ya, mereka Muslim, tapi hidayahnya masih cetek namanya. Oh, cetek, dangkal. Islam saja itu sudah hidayah. May yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Orang yang Allah kehendaki dia mendapatkan hidayah, menunjukkan dia lapangkan, Allah lapangkan dada dia ke dalam Islam. Namun hidayah itu tidak wungkul, tidak satu. Hidayah itu ada tambahan. Ini yang kita harapkan. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk itu ada tambahan hidayah, tambahan. Fa insyaallah, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang selalu ditingkatkan hidayahnya, dinaikkan, petunjuk hatinya ini dinaikkan terus. Alamatnya sudah ada. Insya Allah kita semua Muslim yang menginginkan kesempurnaan dalam Islam kita, Quran hadisnya ingin yang betul-betul sempurna, bukan hanya sampulnya saja, bukan hanya apa bahasanya, keluar-keluarnya saja, gimmick, bukan gimmick saja. Bukan apa kita katakan pencitraan, keminter, apa bahasanya, koyo Quran hadis tenan, koyo ahli tenan, bukan. Kita ingin mendalami betul sehingga isi Quran hadis itu bisa dipahami dengan benar. Inilah namanya ziyadah, tambahan hidayah. Insya Allah saat ini kita yang hijrah ini khususnya sudah lebih bisa membedakan mana yang betul-betul Quran hadis jamaah yang murni. Sehingga Quran hadis yang jamaah yang murni betul. Mana yang hanya pengakuan, mana yang hanya merasa. Loh, kita dulu merasa. Adzan namanya. Adzan. Merasa Quran hadis. Karena kita memang buka Quran hadis, khatam Quran hadis tenan, dia ngaji tenan. Lalu pada kenyataannya ternyata saat itu kita masih banyak menyimpang jauh dari ajaran Quran hadis yang benar. Maka inilah nikmat yang harus disyukuri. Bagaimana mensyukurinya? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika
falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ayat itu terletak setelah ayat apa? Ada yang ingat? Wa anna hadza sirati mustaqima. Setelah Al-Quran, anna hadza Quran sirati mustaqim. Lalu diingatkan dalam itu kefadalan, itu rahmat Allah supaya senang. Maka harapannya Bapak Ibu, saudara-saudari, ya, khususnya para hijrawan ini, ya, masih ada yang bulan apa sudah total ya, khususnya berani kan di foto, di syuting berani. Kita harus berusaha senang hatinya. Falyafrah. Hari ini kita datang di Masjid Al-Mubarak, bersih, ber-AC, insya Allah nggak sumuk. Insya Allah besok akan diresmikan oleh para tokoh-tokoh kita, Pak Jenderal dari Jakarta dan lain-lain. Ini bagian dari ungkapan kita bersyukur, bukan sombong. Kalau sombong itu tidak ada yang bisa kita sombongkan. Dulu kita sombong, masjidnya tutup masjid gayung, nah, kan gitu kan kalau kita ngomong dulu. Orang dalan-dalan. Iya, tapi awakmu melokoto jamaahmu. Kok kasar mentah ya bahasanya. Nopo melokoto? Nah, meras. Lah itu lebih parah daripada ngemis. Lah kita dulu tuh punya masjid api-api, bagus-bagus, tinggi, pondoknya juga besar. Kita nggak terasa kita itu sombong. Mengatakan mana pondok yang lebih besar, lebih modern daripada pondok kita. Orang jaluk bantuan pemerintah malah bantu ini kita. Sombong betul. Sombong gitu. Rumah sana biar syukur, tapi nilainya itu kesombongan itu. Nah, ternyata dana yang dipakai adalah dana melokoto atau meres ummah. Nah, ini ya kita bersyukur kepada Allah di mana-mana tempat ya. Kita yang hijrah ini alhamdulillah sumpahnya Allah ada. Sumpah mereka itu sumpah serapahnya saudara-saudara kita, saudara tua ya, alhamdulillah tidak terjadi. Karena apa? Karena kita betul-betul meninggalkan mereka bukan karena ada iri, dengki, ambisi, apa mana? Seperti yang dituduhkan kepada kita, tidak. Alhamdulillah kita selamat dari hal itu, alhamdulillah. Rezeki sudah ada aturannya, sudah ada jatahnya ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya pertama kita hijrah itu sudah niatnya hijrah kepada saudara kaum muslimin, kepada saudara-saudara muslim yang jumlahnya di Indonesia berapa? Berapa ratus juta. Jadi bukan hijrah uzlah menyendiri, tidak. Kita berjamaah dengan semua kaum muslimin. Secara pribadi alhamdulillah di mana-mana teman-teman kita ya, di pondok-pondok pusat membangun ini. Pondok Pusat Lampung yang bangun,
Pondok Pusat Kediri yang bangun. Orang kok 100 juta miliar sudah. Miliar. Nah, iki kayak melok sombong. Enggak, bersyukur kepada Allah. Tanahnya yang miliaran, bangunnya yang miliaran. Nah, Tawangmangu anggite. Nah. Terus mana? Jatiyoso. Ya. Ini di kota Solo, pinggirnya apa? Terminal. Kalau ingin tahu silakan datang. Nah, ini juga saudara hijrah kita bikin masjid. Nah, dan insya Allah tidak kalah dinginnya. Bahkan kadang masjid kita dulu nggak ada yang dingin ya, hangat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Tadi judulnya adalah falyafrahu, jangan pernah kecil hati, jangan pernah takut dengan janji Allah. Naik turunnya kehidupan itu sudah diatur. Kita di dalam, kita di luar, kita sendirian, kita banyak orang, kita di Jawa, luar Jawa, semua oleh Allah sudah diatur. Jangan mempengaruhi semangat kita untuk meningkatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum acara peresmian besok, kita sudah sepakat untuk menambah ilmu, menambah hidayatul dilalah yang kita harapkan, hidayah secara dalil yang kita harapkan dapat menambah hidayatul taufiq, hidayah dalam hati kita. Apalagi pilihan kita dalam pertemuan ini adalah al-arba'un al-qalbiyah, di mana di sini akan dibahas tentang 40 hadis. Oh, kalah karong gunaku 49 hadis. 49 hadis. Sampai sekarang masih subhat opo jenenge 40. Ora jelas. Wis pokoke ono. Saya dulu sampai di Masjidil Haram ya kepikiran begitu. Petang puluh songo sing di. Pertama saya masuk di kelas 3 IDA di SMP, diajarkan Arba'un Nawawiyah. Ku keke iki sing masih ngapal iki yo cah cilik-cilik kan Masjidil Haram semua hafal kabeh. Itu. Jadi dididik sombong kita nggak terasa ya. Zaman itu maka kita kembali sekarang perbaikan hati kita. Insya Allah ini lebih penting untuk kita dahulukan. Banyak diantara kita yang tergerak atau refleksnya hanya perbaikan yang tampak saja, perbaikan zahirnya saja, karena tuntutan keadaan. Rasulullah mau keluar kamar, keluar rumah, beliau ngaca, dadani apa, luruskan bajunya, luruskan apanya. Itu namanya dadani, lahirnya itu manusiawi, itu bawaan, namanya toba'ah. Biasa manusia, apalagi mau bertemu calon istri, calon suami, nggak mungkin dia. Apalagi mau menyambut tamu. Kata Khalifah Umar, usul kepada Rasulullah, Bayo beli baju ini kan bisa dengan gunakan untuk hari Jumat, untuk amung tamu, menyambut tamu, hanya berhias. Itu. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah ditanya, ada orang senang na'luhu, sandalnya, saubuhu, bajunya, hasan, baik, rapi, bersih, pantas. Apakah ini termasuk kesombongan? Apa kata Rasulullah? Jawabannya ada yang ingat? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu jamil, Allah itu jamil di atas segalanya.
tampan, baik, bagus di atas segalanya. Tidak yuhibbul jamal. Maka Allah senang kepada kerapian. Wa thiyabaka fatahhir. Namun hal ini saudara, karena ini menjadi kebiasaan kita, ya, sampai terkait masalah ibadah, ya, kadang-kadang yang kita urusi yang tampak saja. Ini bahaya nih. Apa yang tampak? Gerakan sholat, tumaknina sudah kita jaga, ya. Kemudian semangat iktikaf, contoh duluan, semangat sholat tarawih, sedekah, yang tampak-tampak itu kita tingkatkan, kita perbaiki. Namun kadang kita lupa islahul qalbi, islahul batin, meluruskan, menyempurnakan, mendidik, mengarahkan, melatih hati kita menjadi hati yang qalbun salim. Kalau aklis salim, diribat, diikat sehingga tak kemana-mana. Berapa talinya itu? Talinya aklis salim 4 tali. Keimanan apa punya? Saudaraku yang dirahmati Allah, coba kita baca di muqaddimah ini, karena ini juga inti. Namun kita tidak mungkin memaknai satu persatu. Kita ambil kesimpulannya saja, bahwa telah datang dari Nabi sebuah riwayat yang mengajak untuk menghafalkan 40 hadis. Namun riwayat tersebut secara umum atau disimpulkan, bahkan ahli ilmu berijma, riwayatnya itu dhaif, walaupun sanadnya, jalur sanadnya banyak. Imam Nawawi mengatakan ittafaqal huffaz ala annahu hadisun dhaif. Para hafid hadis, ulama hadis bersepakat hadis itu dhaif. Wa in kasurat turuquhu, walaupun jalur sanadnya banyak. Banyak sekali di antara para ulama mengumpulkan 40 hadis. Dari hadis-hadis Nabi yang isinya adalah hadis sahih. Apa motivasinya? Faminhum man ista'nasa fi dzalika bi hadzal hadisil madhkur. Ada yang motivasinya itu menyusun 40 hadis sehingga disebut arba'un. Kayak punya Imam Nawawi nanti Nawawiyah, arba'un, karena berpangku pada hadis itu. Walaupun dhaif, karena ini adalah targhib, maka sebagian para ulama semangat menyusun 40 hadis untuk dihafalkan, untuk diperdalam, berangkat atau termotivasi oleh hadis dhaif tersebut. Wa minhum man qasada tabligha ahadisin nabi. Dari mereka yang menyusun 40 hadis itu, ada juga yang maksudnya adalah untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi, wa bayanan lil ummah, menjelaskannya kepada umat. Ada yang niatnya hanya begitu, sengaja dia bikin 40, tujuannya agar lebih cepat sampainya penjelasannya kepada umat. Wa minhum man iktada fi dzalika biman sabaqahu min ahli ilmi. Sebagian dari mereka ada yang menyusun 40 hadis. Saya juga sudah menyusun, tapi baru dapat 15. Jadi kita ambil bab-bab penting, ambil bab hati, bab iman, bab takwa aja, bab iman saja, bab 40. Jadi nanti jangan 49. Arba'un Khaliliyah, insyaallah nanti ada sesi 1, sesi 2. Tenang aja. Bukan Nawawiyah tapi Khaliliyah, Maduriyah apa. Pokoknya jangan sampai Murtadiyah. Murtadiyah repot ini.
dan dia. Baik. Ada yang termotivasi karena dia mengikuti ulama sebelumnya, menirukan ulama sebelumnya. Mimman sannafa fil arba'in. Kemudian di antara mereka para ulama ada yang menyusun 40 hadis itu fi usuluddin, khusus bab akidah. Wa ba'dhum fil furu', sebagian mereka 40 hadis ada yang menyusun dalam kaitannya masalah furu'iyah, bukan masalah akidah, masalah fikih, masalah furu'. Ada wa ba'dhum fil jihad, sebagian mereka menyusun 40 hadis dalam masalah jihad. Wa ba'dhum fil zuhdi, dalam masalah zuhud. Wa ba'dhum fil adab, masalah adab. Wa ba'dhum fil khutab, masalah khutbah ya. Wa ghairu dzalik minal maqasid, dan lain-lain dari beberapa maksud kesimpulan sebenarnya. Intinya begini saudara, beliau penyusun ini menirukan atau bermaksud mengikuti kebiasaan para ulama sebelumnya, walaupun niatnya adalah untuk menebarkan hadis. Namanya Syekh Muhammad Shalih Al-Munjid, ma'ruf, ada Syekh ma'ruf, masyhur. Loh berarti ya aku biyen ya padha nyusun jenenge himpunan orang petang puluh, maksudnya bahkan nggak ada aturan 40 maksudnya tadi. Nah kalau ini sudah, kalau ahli ilmu para ulama sudah kenal, memang ada riwayatnya motivasi dari Rasulullah untuk menghafal menjaga 40 hadis. Tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Karena sudah berlaku di kalangan para ulama, maka para ulama tidak menyalahkan untuk menyusun dengan sistem atau model seperti itu. Yang paling terkenal menyusun 40 hadis itu adalah Al-Imam Abu Zakaria Ibnu Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Arba'un Nawawiyah namanya. Arba'un Nawawiyah 40 hadis, tapi pada prakteknya lebih dari itu. Fasannafa kitaban fil arba'in jama'a fiha al-hadis al-masyhurat al-kulliyat. Beliau nyusun 40 hadis, di dalamnya beliau mengumpulkan ya, hadis-hadis yang masyhur yang bersifat kulliyat. Kulliyat itu hadis yang kelihatannya kalimatnya simpel tapi isinya mencakup kulliyat umum. Nah, hadis-hadis inti atau hadis-hadis andalan allati yakunu 'alaiha madaruddin, yang ada berdasar hadis-hadis itu madaruddin, putarannya agama ini, kisarannya aktivitas ataupun pusaran dari syariat agama, intinya atau pondasinya ada di 40 hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Monggo maju mawon, datang belakangan buat orang janji. Mungkin pintunya ditutup, ini ruang ber-AC. Nah, pintu tolong ditutup. Eman-eman seterusnya nanti. Tambah angin jendela. Baik. Lalu waqtidaan bihaulal a'immah tamma, kata beliau penyusun ini Syekh Al-Munjid ini, mengikuti mereka para imam, para pemimpin agama. Kalau ini a'immah ini bukan a'immah yang imam yang dibayar, bukan. A'immah, istilah imam itu dua, imam ilmu atau imam penguasa, khalifah, ulil amri, siasah namanya. Kalau imam kita dulu itu masuk yang mana? Imam ilmu apa imam siasah? Hah? Masuk mana? Imam ilmu ya orang masuk, imam berkuasa ya orang masuk, terus direbut nolong di. Ya masukkan imam-imam mana ya, Masya Allah. Katanya
orang-orang kemarin saya ditanya, Ustaz, jangan tertipu kok sampai 35 tahun itu gimana? Saya bilang, loh saya itu bodoh dulu memang. Saya itu memang dari kecil di situ, nggak ada lain, ilmu nggak boleh kemana-mana. 35 tahun ya di situ. Setelah saya mulai buka diri, belajar lah baru saya terbuka. Ya kalau boleh milih ya dari awal sudah ingin belajar dari awal. Ya namanya proses ya, proses ini. Ke situ lagi. Baik. Ini dikatakan aku mengikuti para imam-imam itu, tamma jamu arba'ina hadisan fil qalbi, sudah sempurna pengumpulan 40 hadis terkait hati. Wa bayani fadlih, dan ingin menjelaskan keutamaan hadis-hadis yang terkait dengan hati. Wa syarafihi, terkait hati, keutamaan hati, ngurusi hati. Wa syarafihi, dan kemuliaan hati ala sa'iril a'dha, mengalahkan seluruh anggota-anggota yang lain. Jadi dari 40 hadis ini kita akan mendapatkan gambaran betapa hati itu keutamaannya, kemuliaannya jauh di atas anggota badan yang lain. Wa ahmiyatil i'tina bihi, dan menunjukkan pentingnya ngurusi. I'tina itu menomorsatukan, ngurusi dan bihi dengan hati. Wa bisalahihi, dan memperbaiki hatinya, ditingkatkan imannya, tingkatkan ketakwaannya. Wa tathhirihi, dan membersihkan hati minal uyub, dari uyub, dari aib, dari kekurangan-kekurangan. Wa ilajihi minal amrad, dan menyembuhkan hati dari penyakit-penyakit. Wal afat, sama kotoran penyakit. Laisa i'timadan ala maruya, bukan karena berpegang teguh kepada hadis yang diriwayatkan fi fadli jamil arba'in hadisan, di dalam keutamaannya mengumpulkan 40 hadis. Saya menyusun ini bukan karena saya berpegang kepada keutamaan mengumpulkan 40 hadis, karena hadisnya dhaif, kata beliau ini. Saya hanya mengikuti a'immah terdahulu. Yang kedua, walakin min babi hifdzil ilm, ini lebih kepada masalah menghafal ilmu, menjaga ilmu, menjaga atau menghafal ilmu. Nah, wa nasrihi, menyiarkan ilmu, menyebarkan ilmu. Wa jami' hadis Rasulillah, dan mengumpulkan hadis Rasulillah. Wa syarihi, mensyarai. Wa tafsiri gharibihi, dan menjelaskan kalimat-kalimat yang asing dari hadis itu. Wa bayani ahkami, menjelaskan hukum-hukumnya. Wa adabihi, dan adab-adab di dalamnya. Wastikhlasi fawaidihi, dan menyimpulkan faedah-faedahnya. Wadikatihi, dan hal-hal penting di dalamnya. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga telah memotivasi hal ini, yaitu naddarallahu mra'an sami'a minna syai'an. Yang hafalan kita, siapa yang berhafal? Sami'a minna maqalati, sami'a minna syai'an. Semoga Allah menerangkan wajah seseorang, sami'a minna syai'an, yang telah mendengar dariku sesuatu. Hadis maksudnya itu hadis. Lalu faballaghahu, dia menyampaikan hadis itu, kama sami'a, sebagaimana dia telah mendengarnya. Kama sami'ahu maksudnya, didoakan oleh Nabi, semoga wajahnya terang. Ini doa yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nurnya, cahayanya semakin terang. Ini melambangkan keimanan.
pemikiran dan seterusnya semakin padang, semakin jelas, semakin berada di atas kebenaran. Farubba muballighin au amin sami'in. Kadang-kadang yang diajari, yang disampaikan hadis kepadanya, au'a lebih mewadai, lebih hafal, lebih paham, lebih bisa beramal, lebih bisa mengambil manfaat min sami'in daripada yang mendengar langsung dari Rasulullah. Artinya sampaikan saja, adapun pemahaman yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau ambil beberapa kalimat yang menjadi penting di kitab ini. La syakka annal qalba huwa sayyidul a'dha wa amiruha. Tidak diragukan bahwa hati itu, ini bukanya dari kiri ke kanan, baik. Maaf ya muskilah. Karena ada judul bahasa Indonesianya ya. Tidak diragukan, semua kita pasti meyakini annal qalba huwa sayyidul a'dha. Sesungguhnya hati itu adalah pemimpin anggota-anggota badan yang lain. Wa amiruha, dan amirnya. Perasaannya dulu kita kalau amir itu kayak istilahnya sendiri aja. Di mana-mana ada amir itu. Bahkan hati ini menjadi amir itu. Menjadi amirnya beberapa anggota. Amaro. Amir itu dari kata amaro, pemerintah, yang berhak memerintah, yang ditaati. Idza shalaha shalahal jasadu kullu. Ketika hati itu baik, shalahal jasad, maka baiklah jasad kulluhu kesemuanya. Wa idza fasada fasadal jasadu kullu. Ketika hati itu rusak, fasadal jasad, maka rusaklah al jasadu. Al jasadu maksudnya bukan badannya, perbuatannya. Perbuatannya mulai dari ucapannya, tingkah lakunya rusak juga, kulluhu semuanya. Faida salahu harakatil abdi bijawarih wajtinabuhu lil muharramat wattiqahu lisubhat bihasabi salahi harakati qalbihi. Jelas nggih? Berarti kesimpulannya faidah ketika itu baiknya pergerakan hamba, aktivitas gerakan hamba, yaitu bijawarih, dengan anggota badannya. Anggota badannya ringan enteng melakukan kebaikan. Wajtinabuhu lil muharramat, dan menjauhinya dia terhadap keharaman-keharaman. Badannya ini ringan meninggalkan yang haram-haram. Wattiqa'uhu lisubhat, dan penjagaan dia. Ittiqa itu penjagaan, menjaga diri kepada yang subhat-subhat. Bihasabi salahi harakati qalbih, bergantung kepada baiknya pergerakan hati dia. Bergantung kepada baiknya gerakan hati dia. Jadi kalau orang secara fisik lahirnya dia semangat dalam kebaikan, menjalankan ketaatan, menjauhi larangan, meninggalkan yang subhat-subhat, itu berarti hatinya begitu. Karena gerakan badan itu digerakkan oleh hati, berarti hatinya baik. Fa idza kana qalbuhu saliman, kalau ada hati dia itu salim, akalnya selamat, akalnya sehat. Akal sehat itu hatinya selamat, hatinya bersih. Laisa fihi illa mahabbatullah. Contohnya hati yang selamat itu, contohnya laisa fihi illa mahabbatullah. Perjuangkan saudara. Tidak ada di dalam hatinya kecuali cinta Allah. Cinta Allah itu jangan dikira sebagaimana cinta istri,
sayang anak, bukan. Itu kalau itu tabi'ah basyariyah. Cinta Allah itu mahabbatut ta'zim. Kita cinta ulama, cinta guru. Itu di situ ada mengagungkan. Nah, di situ untuk Allah jauh di atas itu. Jauh di atas itu. Kita mengagungkan yang tinggi, cinta yang hatinya penuh dengan itu. Mana tadi? Wa mahabbatu ma yuhibbuhullah, dan mencintai apa saja yang Allah mencintainya, yang dicintai oleh Allah. Menyenangi apa saja yang disenangi oleh Allah. Hatinya itu senang dengan apa yang disenangi oleh Allah. Allah mencintai orang iman. Nah, kita cinta orang iman. Allah mencintai orang miskin yang tidak sombong. Nah, kita cinta orang miskin. Allah senang sedekah. Nah, kita senang sedekah. Mencintai sedekah. Wa khasyatullah yang kedua. Takut betul kepada Allah. Rasa takutnya kepada Allah tinggi, luar biasa. Ini yang membedakan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Wa khasyatul wuqu', dan khawatir menerjang, jatuh fima yakrahu, di dalam hal-hal yang Allah membencinya. Hatinya itu selalu takut jangan sampai mengerjakan jatuh kepada yang dibenci oleh Allah, sesuatu yang dilarang dibenci oleh Allah. Kalau hatinya sudah penuh dengan ini ciri-ciri hati yang selamat. Salahat harakatul jawarih kulliha, maka baiklah pergerakan anggota badan kulliha semuanya. Wa nasa'a, dan muncul lagi, timbul lagi andalik, dari demikian itu ijtinabul muharramat kulliha, menjauhi segala keharaman-keharaman. Wa tawaqqi lisyubhat, wa tawaqqin lisyubhat, dan menjaga diri dari syubhat-syubhat, jauh dari hal-hal yang syubhat. Hadaran minal wuqu' fil muharramat, karena takut melakukan yang haram-haram. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, para ulama, nanti akan ada riwayat dari Abu Hurairah menggambarkan hati itu seperti raja. Raja atau panglima. Raja itu punya bala tentara. Al-qalbu malikul a'dha wa baqiyatul a'dha junuduhu. Selain hati dari anggota badan kita, itu adalah bala tentaranya hati. Kalau rajanya baik, fa in kana al-maliku salihan kanat hadhil junud salihatan. Kalau rajanya baik, maka bala tentaranya juga ikut baik. Itu sudah hukum alam bahasa kita. Itu qadarullah, ketentuan dari Allah, sunnatullah, sunnahnya Allah. Ketika Khalifah Umar mendapat kiriman dari Bahrain dan sekitarnya, terkumpullah harta di Madinah sangat banyak. Apa kata Khalifah Umar? Sungguh innama yuaddi hadhihi al-umana, kata Khalifah Umar. Sungguh yang mendatangkan harta kekayaan ke Madinah ini adalah orang-orang yang terpercaya. Al-umana, wakil-wakil beliau, panglima-panglima, ya, opo KU barang yang tersebar di mana-mana, panglima perang, penguasa, gubernur, ini orang-orang yang amanah, kata Khalifah Umar. Khalifah Ali di sebelahnya, Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, jika engkau tidak
atau bukan orang yang punya amanah, maka mereka tidak akan menyampaikan ini. Artinya kata Khalifah Ali, mereka menjadi aman karena engkau memang super amanah. Engkau adalah pemimpin yang paling amanah, kata Khalifah Ali kepada Khalifah Umar. Jadi yang sekarang, misalkan di negara kita atau negara tetangga, kita merasakan ada pemimpin, so maunya sendiri, so enak dewe, sing penting aku seneng. Kalau yang teratas begitu, maka bawah-bawah pasti begitu. Tapi kalau yang paling ujung dia punya keteguhan, maka yang bawah akan menirukan. Itu sunnatullah. Nah, dikatakan itu gambaran hati dengan anggota badan yang lain, anggota badan yang lain. Baik. Maka berarti di antara anggota badan kita, fa asrafu ma fil insan qalbu. Perhatikan kalimat ini, yang paling mulia, paling agung untuk menjadi perhatian bagi manusia, halaman 5 bawah itu, fa asrafu ma fil insan qalbu, hatinya. Subhanallah, betapa kita banyak teledor, banyak lengah dalam hal ini. Tidak banyak di antara kita yang ngurusi hatinya tenan. Diurusi tenan hatinya itu, dikoreksi betul, ya. Qalbuhu fahuwal alim billah as-sa'i ilaihi al-muhibbu lahu. Hati itu dia yang disebut hati yang alim, ulama. Dia banyak mengetahui tentang Allah, dekat dengan Allah. As-sa'i ilaihi, berjalan kepada Allah. Kelihatannya satu ada di Solo, satu ada di Kediri, satu ada di mana? Di mana-mana tuh. Tapi yang paling kenceng dekat dengan Allah, berjalan mendekat kepada Allah, itu adalah hati. Tiap orang bisa nggak sama itu. Ada orang yang pakaiannya biasa, kendaraannya biasa, ekonominya biasa, tapi dia lebih cepat kepada Allah karena semua ditentukan oleh hatinya. As-sa'i ilaihi al-muhibbu lahu, mencintai Allah. Wa huwa mahallul iman wal irfan. Hati itu adalah tempat keimanan dan pengetahuan agama yang dimaksud. Maka urusi hati kita dengan kita coba membaca 40 hadis yang akan kita baca satu per satu insya Allah. Sampai kapan nih kita? Khatam nggak kira-kira ini? Kalau mau dihatamkan 1 jam bisa nih, mau cepat banget. Baik, kita lebih tetap kita baca semuanya, tapi kita lebih fokus nanti di mahallus syahidnya. Mahallus syahidnya itu kalimat yang terkait urusan yang kita bahas masalah hati. Nah, hadis pertama, jauhkan diri dari perkara syubhat. Ini judulnya tidak terkait hati. Seandainya dikasih judul yang diambil, kalau memang ini dihimpun untuk qalbiyah, itu lebih baik. Anis Syabi'ani Nu'man bin Bashir qala Nu'man qala Syabi sami'tuhu, aku mendengar Nu'man yaqulu, Nu'man sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Nu'man, aku telah mendengar Rasulullah sedang bersabda. Betul-betul beliau bersabda, aku ada di situ mendengar. Jumlah setelah isim ma'rifat menjadi hal. Seperti di sini Rasulullah itu namanya isim ma'rifat. Ada yaqulu, menunjukkan Nu'man itu betul-betul hadir ketika Nabi bersabda, mendengar langsung. Wa ahwan Nu'man bi isba'ihi ila udhunayhi, dan Nu'man isyarah, menunjukkan 2 jarinya ke 2 telinganya. Artinya aku mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isinya? Titik 2 harus saya. Ini sabda Nabi. Innal halal bayyin. Sesungguhnya yang halal itu bayyin, jelas. Artinya
Nabi Rasulullah sudah menjelaskan dengan dalil yang sharih, yang jelas. Wa innal haram bayyin. Dan sungguhnya yang haram juga jelas. Ayat Al-Quran, hadis Rasulullah dengan masalah haram itu sangat jelas. Maka siapa yang banyak mengerti Al-Quran, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, dia yang lebih banyak mengerti halal dan haram. Wa bainahuma mustabihat. Di antara halal yang sudah jelas, di antara dan keharaman yang sudah jelas itu dengan dalil-dalil yang pasti dari Quran hadis. Di antara keduanya halal dan haram itu mustabihat. Ada masalah-masalah yang istibah, istabah yang samar, belum jelas, kayaknya halal, kayaknya haram, gak jelas ini halal apa haram. Koyoi lah, koyoi itu berarti gak jelas, mustabihat. Karena ini mustabihat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak ada yang mengetahui kejelasan mustabihat ini. Katsirun minan nas, banyak atau mayoritas dari manusia, banyak yang tidak mengerti hukum aslinya sesuatu yang istibah, yang mustabihat ini. Berarti kalau banyak yang tidak, berarti ada sedikit yang tahu. Siapa yang ngerti mustabihat ini? Orang alim. Mayoritas nggak paham hal yang serupa ini hukum aslinya halal apa haram. Banyak orang nggak ngerti, tapi tetap ada orang-orang yang ngerti. Siapa mereka? Para peneliti ilmu, faqih, fuqaha, alim, ulama, ahli. Dia meneliti sampai menemukan hukum aslinya. Faman ittaqas syubhat, siapa yang menjaga dari subhat-subhat, artinya dia tidak mendekat, dia tidak menerjang subhat itu, istabra'a lidini, maka dia membersihkan agamanya. Artinya agama dia bersih dari dosa-dosa, bersih dari pelanggaran, bersih dia, lebih bersih daripada yang menerjangnya. Wa irdihi, dan kehormatannya. Ini makna yang paling dekat. Berarti itu kehormatannya, dia tidak jatuh karena sembarangan menerjang syubhat. Baik. Ini baik orang umum maupun orang alim. Tapi perhatikan, kalau awamun nas itu syubhat semua. Yakin betul? Syubhat semua masalah itu, karena dia nggak hafal, dia nggak tahu. Maka tugas dia, kalau sudah syubhat semua itu, fas'alu ahlan dzikri, diam, tanya kepada orang alim, kepada ustaz, kepada yang dianggap lebih mengerti. Nggak boleh diam terus dia bilang syubhat iki nggak dilakoni, syubhat iki, akhirnya jadi was-was. Keluarganya, istrinya berat, anaknya berat, opo-opo ora oleh. Wah, iki koyoke haram iki koyoke. Enggak mau nanya. Karena subhat semua ini tadi, dia pakai dalil ini. Tapi salah. Salah. Jadi ini ukurannya, saya maksud tadi, ada subhat menurut awamun nas, ada subhat menurut orang yang sudah meneliti. Nah, kalau menurut awamun nas, saya tadi katakan koyo isi subhat semua. Banyak yang subhat perkara dia. Maka ini tidak menjadi standar ya, karena terjadi di masyarakat. Ada yang berat, kan yang berat ini suaminya ngomong kok. Awake dhewe kudu ngutang warik iki. Ora oleh ngene, ora oleh ngene. Istrinya yang tablet stres. Iki ora oleh iki. Enggak mau tanya. Dasarnya pakai ini. Ini subhat ini. Jadi saudara,
Kalau sama, bodoh dengan syubhat itu beda. Nah, maka standar syubhat ini setelah diteliti. Jadi kalau sudah diteliti kok masih syubhat, jauhi, hindari. Kalau yang tidak ngerti tadi tanya, bukan menghukumi semua barang itu syubhat, bukan. Siapa yang meninggalkan syubhat, maka dia lebih bersih agamanya dan kehormatannya. Dia akan lebih suci, lebih bersih dari dosa-dosa. Wa man waqa'a fi syubhat, siapa yang jatuh ke dalam syubhat-syubhat, jatuh ini maksudnya sering melakukan, terjang aja. Ada hukumnya insya Allah usul lagi halal ini. Bolak balik melalui, nggak ada kehati-hatian, maka waqa'a fil haram, dia pasti jatuh dalam keharaman. Cepat atau lambat dia akan menerjang yang haram atas nama syubhat, atas nama husnudzan, padahal sudah masuk di keharaman. Gambarannya apa? Karra'i yar'a haulal hima, seperti pengembala yang mengembala di kanan kirinya, di dekatnya daerah larangan. Penguasa itu punya rumput, punya hutan yang orang umum dilarang ke situ. Biasanya kalau dalam Islam ini khusus untuk unta zakat, khusus untuk unta-unta yang memang punyanya untuk sabilillah, maka yang lain dilarang. Gambarannya ada orang mengembala di sekitar daerah larangan itu, yusiku ayar ta'afi, maka dia sudah dekat ayar ta'a, mengembala, artinya hewannya makan, fihi, di dalam daerah larangan. Sudah dekat itu, sudah bisa dipastikan paling celuk itu sudah masuk ke daerah larangan. Ini gambaran orang yang menerjang syubhat, karena mustabihat atau mustabihat ini sudah dekat dengan larangan. Maka hati-hati yang dimaksud kalimat ini. Kalau kita sudah mengerti bahwa ini adalah syubhat, maka kita harus menjawab. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah sesungguhnya bagi setiap raja himan, dia punya daerah larangan, hal-hal yang dilarang. Ala wa inna himallah, ketahuilah bahwa sesungguhnya larangan Allah, daerah larangan Allah itu adalah maharimu, beberapa yang diharamkan oleh Allah, keharaman-keharaman Allah. Ini yang diambil terkait hati di kalimat terakhir ini, mahallus syahid, tempat yang ada keterkaitannya dengan apa yang kita bahas. Ala wa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza salahat, ketika segumpal daging itu baik, yang baik dagingnya apa isinya, perasaannya, khatirnya ini maksud, isi hati itu baik. Salahal jasadu kullu, maka baiklah jasad, maksudnya perbuatan, tingkahnya, kulluhu, kesemuanya. Wa idza fasadat, ketika segumpal daging itu rusak, bukan bentuknya, bukan rupanya, tapi pemikirannya, kerentake, khawatirnya, kok dia buruk, fasadal jasadu kulluhu, maka akan rusak, buruk jasad, perbuatannya, kulluhu, semuanya. Ala, ingatlah, ketahuilah, ala itu namanya litambih, mengingatkan supaya ada perhatian. Ingatlah, eling-eling, wahia, segumpal daging itu adalah al-qalbu, hati. Saudara, Rasulullah bersabda seperti ini ada maksudnya. Ada yang dimotivasi oleh Rasulullah, maksudnya agar kita itu ngurusi benar hati kita. Lebih utama mengurusi batin, lebih utama daripada mengurusi pergerakan jasad ini. Karena apa? Karena hati itu penentu. Hati itu penentu.
Maka marilah kita koreksi. Hati itu ada penyakitnya. Ada yang terkait dengan iman, ya, dengan akidah. Ada yang terkait dengan muamalah. Yang dimaksud ini, bersihnya hati, sehatnya hati itu dibuang penyakit-penyakitnya. Ada yang terkait ibadah, akidah, ada yang terkait dengan manusia, penyakit hati namanya. Terkait akidah adalah ketakwaan kita, khasyah kita kepada Allah, kehusyuan kita kepada Allah, kedekatan kita dengan Allah, ar-raja wal khauf, harapan penuh kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah, cinta kita, mahabbah kita kepada Allah, dan seterusnya, hubungannya dengan Allah. Ini yang paling utama, paling atas, karena ini kaitannya dengan masalah akidah, kerjanya hati, amalan hati. Perhatikan betul saudara, perhatikan betul. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalikum, walakinnallah yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Hadisnya hafal kita. Tapi maksud dari hadis itu kita disuruh nekoi tenan hatinya ini, koreksi betul hatinya ini, karena yang dilihat oleh Allah, yang diutamakan itu adalah hati kita. Kenapa? Ada orang yang lahirnya, karena apa Allah melihat? Karena ada orang yang lahirnya baik, tapi sebenarnya hatinya tidak ikhlas, tidak baik. Maka yang berlaku ketidakikhlasannya itu, sehingga amal baiknya ini hilang. Ada orang yang tampaknya khusyuk, tapi hatinya sebenarnya tidak khusyuk, tidak dekat dengan Allah. Ini gak ada harganya nih. Nangis pura-pura, namanya air mata buaya. Kalau itu dilakukan untuk manusia, manusia aja marah. Pura-pura itu mbak, paling baru itu boleh meneng itu sampai dihapusi, itu jenisnya air mata buaya. Laki-laki buaya darat, wanita buaya sungai. Sekarang banyak gitu buayanya, bukan hanya buaya darat, buaya sungainya juga banyak. Jadi saudara, di sini hadis pertama ini betul-betul memotivasi kita untuk segera menangani hati kita, batin kita ini kita urusi tenan, dijaga tenan, diurusi tenan bagaimana hati kita dengan Allah, bahasa mudahnya kita. Lalu yang kedua dengan manusia, muamalah tadi. Apa maksudnya? Kebencian, emosi yang memuncak, dendam, hasud, dengki, itu penyakit semua. Hilangkan. Kebencian yang tidak berdasar. Kebencian itu hanya boleh yang apa? Al-bughdu fillah. Benci tapi ada dasarnya karena Allah. Misalkan benci kepada seorang melakukan kemaksiatan, kita benci dia itu karena dia menentang Allah. Kita kadang nggak bisa membedakan benci kepada orang, tapi benci bukan perbuatannya, memang betul-betul benci kepada orangnya. Sehingga kalau orangnya itu, apa pembuktiannya? Ketika orangnya baik, ya, tetap benci, tetap gedeng. Benci itu karena kekufurannya, kemaksiatannya. Rasulullah dengan Hindun itu istrinya Abu Sufyan, karena bapaknya dan saudaranya yang dibunuh oleh Hamzah dalam perang Badar, dalam perang Uhud, Hamzah dibunuh oleh budak dia, Wahsy. Wah, saking marahnya itu nih, namanya hedet dadanya untuk dimakan dengan kemarahan. Bagaimana Rasulullah sebagai ponakan, manusia biasa, beliau biasa, manusia biasa.
ketika Hindun datang pada Fathu Makkah, ya, dia datang menyerahkan diri untuk masuk Islam, menyatakan kesediaannya berbaiat. Rasulullah nggak menghadap. Manusia masih terngiang-ngiang kekejamannya, sadisnya itu. Rasulullah SAW. Tapi akhirnya 3 kali diterima juga. Setelah Hindun Islam bagaimana? Sering datang ke rumah Rasulullah. Hilang sudah. Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal dan panglima perang dalam perang Uhud kan Ikrimah. Orang iman kalah kan Ikrimah, Abu Sufyan Ikrimah. Membunuh orang-orang Islam 70. Dan pada saat Fathu Mekah yang paling berani masih Ikrimah. Walaupun pasukan kecil dia kalah. Lalu Ikrimah lari. Lari karena takut dibalas, takut dikisos. Sampai dia naik perahu sebagian riwayat. Tapi istrinya Ikrimah masuk Islam, menyerah. Dia mendapati Rasulullah yang welas asih. Dia yakin, dia datang kepada Rasulullah, bagaimana kalau Ikrimah masuk Islam? Apakah engkau maafkan? Saya maafkan. Ibaratnya kalau diungkap tuh saya benci dia bukan orangnya, tapi kekufurannya. Ya, kufurannya, sehingga istrinya nyusul ke Jeddah, nunggu dia. Ikrimah akhirnya balik. Ketika di dalam perahu, Ikrimah itu mendapati perahunya itu dia mau pergi ke Syam. Ada ombak besar, ada angin besar. Kata orang alim, ulamanya di perahu, ulama jahiliyah, ya dakwaan lah, ulama dakwaan zaman jahiliyah. Dia mengatakan akhlisu lillah, katanya. Buang tuh patung-patung semua, ayo kita murni berdoa kepada Allah. Kata Ikrimah, kata dia orang alim, kita tidak akan selamat kecuali dengan memurnikan doa hanya untuk Allah. Kata Ikrimah, kalau tidak bisa selamat dari bahaya laut kecuali dengan ikhlas, hanya menyembah Allah, beribadah kepada Allah, berarti di daratan pun ya sama. Berarti benar tuh Muhammad itu yang menyatakan la ilaha illallah, demi Allah kalau saya selamat, saya akan meletakkan tanganku di tangan Muhammad, saya akan berbaikat pada Muhammad. Ini kalau didengar saudara Tuhan, itu buktinya. Ini pada hal-hal tertentu karena kesukaan. Aslinya kewajibannya syahadat sudah selesai. Mau tidak bayar juga boleh, tapi itu orang-orang tertentu biasanya untuk menguatkan itu begitu itu. Kondisi tertentu. Baliklah Ikrimah dan diterima. Pada saat Ikrimah belum datang, apa kata Rasulullah kepada sahabat yang lain? Sahabat-sahabat, jangan kau cela bapaknya Ikrimah di depan Ikrimah. Ikrimah akan datang masuk Islam, jangan kamu cela. Siapa bapaknya Ikrimah? Abu Jahal di depan Ikrimah. Karena mencela orang mati itu akan menyakiti yang hidup dan tidak ada pengaruh bagi yang mati. Tidak ada gunanya. Ada gunanya kamu mencela. Karena menghargai Ikrimah sudah masuk Islam. Padahal Ikrimah itu apa? Musuh. Dan pantas kalau dia itu dibenci, karena dia masuk Islam, menyatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya dulu berperang menghancurkan membunuh umat Islam. Demi Allah, dengan pedang ini saya juga akan menghabisi orang-orang kafir." Jadi panglima dalam Islam dan mati syahid dalam sebuah peperangan di luar Makkah Madinah. Nah, ini yang saya maksud. Bencinya kepada seseorang bukan karena apa-apa, tapi benci karena orang itu melanggar aturan. Ini namanya hati yang bersih. Kita harus bersihkan, belajar. Sebagaimana Rasulullah tidak punya dendam, nggak punya hasud. Hasud itu akan ada, tapi kalau kita mau membersihkan, insya Allah hati kita bersih dari penyakit-penyakit tersebut. Halo, Allah adam, sudah ada belum? Jadwalnya kita istirahat dulu ya. Saya sudah sholat qasr, berarti kita lanjutkan dalam sholat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Baik.